Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ratri, NIM 2200018340. Saya di sini akan mempresentasikan UKP Web 2023, yaitu saya akan menjelaskan tugas-tugas yang telah Bapak berikan, yaitu tugas 8, yaitu JavaScript Validation, terus tugas 9, Sintak Dasar PHP, tugas 10, Percabangan dan Perulangan, tugas 11 dan 12, penanganan form dan array dan fungsi. Selanjutnya ada tugas 8, yaitu JavaScript Validation. Jadi di JavaScript Validation ini kita membuat sebuah biodata diri yang di dalamnya ada sebuah bahasa JavaScript dan juga CSS. Di sini saya menggunakan CSS dan juga JavaScript, di mana semua form yang ada di sini, baik nama, NIM, kelas, jenis kelamin, nomor HP, hobi, alamat, dan lainnya, harus diisi semua. Jika salah satu dari semua ini tidak diisi, maka pengisian biodata akan gagal dan akan muncul pop-up di atas ini, yaitu eh, pengisian gagal. Kemudian untuk nomor HP itu sendiri adalah jika kita mengisikan string di sini, maka gagal juga akan muncul pop-up di sini, memberitahukan bahwa pengisian biodata gagal. Di sini saya menggunakan if nama dan value sama dengan jika terpenuhi, maka nama harus diisi titik. Tadi jika nama ini kosong, maka ada muncul pop-up nama harus diisi. Begitu pula yang lainnya, baik itu NIM, kelas, nomor HP, atau yang lainnya. Selanjutnya ada tugas 9, yaitu sintak dasar PHP. Sintak dasar PHP ini ada di sini saya membuat dua program, yaitu program 9.1. Di sini studi kasusnya yaitu mencari gaji yang sebelumnya belum terkena pajak dan sesudah terkena pajak. Di sini kita hanya mendeklarasikan sebuah variabel yang diisi dengan nilai yaitu 1 juta, dan juga variabel pajak yang diisi dengan nilai 0,1, dan juga variabel tambahan yaitu variabel THP yang diisi dengan nilai variabel gaji dikurangi nilai variabel gaji dikali nilai variabel pajak. Kemudian nanti akan dicetak di sini di baris 14, yaitu gaji murni sebelum dipajak, dan juga di line 15 akan dicetak variabel THP karena ini gaji yang sudah di, dikenakan pajak atau dibawa pulang. Selanjutnya itu ada tugas 9.2. Di tugas 9.2 ini juga sama seperti 9.1, yaitu kita hanya mendeklarasikan sebuah variabel A yang diisi dengan nilai 5 dan juga variabel B yang diisi dengan nilai 4. Kemudian kita mencetak. Di sini kita diperkenalkan oleh beberapa simbol yang nantinya akan sangat berguna ketika kita menggunakan sebuah percabangan atau kondisian if dan else. Di sini ada simbol sama dengan, dan juga ada tidak sama dengan, terus ada lebih dari, ada kurang dari, ada dan, ada atau, dan juga seterusnya. Ada lebih dari, ada kurang dari. Selanjutnya ada tugas 10, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan dan perulangan ini, di sini saya membuat untuk studi kasus, yaitu
mengubah suatu nilai integer menjadi suatu nilai string atau huruf. Sekali kasus di sini adalah mengubah nilai mahasiswa. Ini variabel nilai yang diisi dengan nilai dari mahasiswa yaitu 82. Nah, nanti nilai 82 ini akan dicek satu-satu dengan ini. Jika nilai atau 82 lebih dari 80, maka akan dicetak nilai A. Tapi jika tidak, dia akan mengecek kembali ke baris 15. Jika baris 15 tidak terpenuhi juga, dia ke baris 18. Jika baris 18 tidak terpenuhi, ke 21, dan seterusnya sampai kondisi itu terpenuhi. Tapi jika tidak ada yang terpenuhi, maka akan mencetak tidak lulus atau tidak diketahui nilainya berapa. Selanjutnya ada percampangan dan perulangan lagi. Di sini di tugas 10.2 ini kita akan membuat sebuah segitiga dengan menggunakan perulangan bertingkat. Di sini tingginya sendiri adalah 5 dan variabel baris itu sama dengan 0, artinya adalah dimulai dari 0 dan variabel baris kurang dari tinggi, kemudian diinkrementkan variabel baris plus plus plus. Jika terpenuhi, maka perulangan pindah ke perulangan kedua ya. Selanjutnya di mana variabel i dimulai dari 1 ke variabel i kurang dari tinggi min baris. Kemudian variabel i plus plus. Maka akan mencetak ini arti NBSP itu adalah spasi. Kemudian perulangan yang selanjutnya adalah perulangan untuk mencetak bintang ini agar berbentuk segitiga seperti ini, seperti hasil yang ada di sebelah kanan. Dan selanjutnya yaitu tugas 11 yaitu penanganan form. Form di sini saya menggunakan form tipe teks pada form pada program 11.1. Sini kita disuruh untuk menginputkan nama-nama teman belajar kita. Di sini inputnya itu tipenya teks ya. Kemudian PHP-nya sendiri kita menggunakan if set. Nah, ini untuk mencetak kembali nama-nama yang sudah kita submit ke bawah sini. Ini hasilnya. Kemudian ada input username dan password. Di sini ada validasinya juga, yaitu berada pada if yang kedua. If user harus diisi dengan admin dan juga password diisi dengan rahasia. Jika kita mengisikan username selain admin dan juga password selain rahasia, maka login tidak berhasil. Maka dari itu kita harus menginputkan admin dan juga password diinputkan dengan rahasia. Di sini kita menggunakan input bertipe teks dan juga swap. Kemudian selanjutnya ada form tipe radio. Di sini sama seperti checkbox, kita memilih tidak menginput tapi memilih salah satu dari, kalau ini program studi kasusnya yaitu program studi, jadi kita memilih program studi yang ada di sini. Jadi inputan ini bersifatnya radio, sama masih menggunakan if set. Selanjutnya ada form tipe checkbox. Bedanya dengan radio tadi, jika radio ini simbolnya yaitu bulat dan jika checkbox yaitu kotak. Sama juga dengan yang lainnya. Di sini juga menggunakan if set dan menggunakan perintah
as ini kita akan memilih dan nantinya akan dicetak. Nah, ketika kita sudah memilih band yang kita sukai, nanti akan dicetak di bawah sini. Ini program untuk mencetaknya itu. If ketika ini program untuk mencetak kembali inputan yang sudah kita input. Kemudian ada form combo box. Di sini kita menggunakan dua tag HTML, yaitu ada select dan juga ada option. Di sini kita berbeda dengan checkbox. Kalau di sini kita memilih seperti list. Di sini tadi kasusnya adalah memilih kartu favorit. Sama dengan yang lainnya, kita juga menggunakan if isn't di form combo box ini. Selanjutnya adalah form text area. Text area ini adalah khusus digunakan ketika kita ingin atau user ingin menginputkan inputan yang banyak seperti nama, komentar, kritik atau saran. Jadi kasus sekarang adalah user diminta untuk menginputkan sebuah kritik atau saran. Ini menggunakan text area, kemudian di sini menggunakan iset, set, proses, nanti akan dicetak sarannya seperti ini. Ketika sudah diinputkan akan dicetak dengan warna biru. Kemudian ada form validation. Validation ini kita akan membuat sebuah validation form sama seperti yang username dan password sebelumnya. Ini program validation form tadi. Di sini saya sendiri menggunakan tiga bahasa, yaitu HTML, CSS, dan juga PHP. Ini untuk CSS-nya dan ini untuk PHP-nya. Untuk validasinya sendiri ada terdapat pada PHP ini sampai dengan sini, yaitu baris 120. Ini juga masih melakukan validasi form, dan ini adalah hasilnya. Nah, ini contoh validasi form ketika kita salah menginputkan dan tidak seperti yang diinginkan oleh pembuat website, maka website tersebut akan memberikan sinyal seperti ini untuk memberitahukan invalid URL. Ini adalah website yang kita masukkan adalah tidak valid atau salah. Selanjutnya ada array dan fungsi. Di sini kita mendeklarasikan dan menampilkan sebuah array, dan ini untuk yang pertama ini masih dasarnya, yaitu hanya mengisi sebuah variabel array dengan nilai atau elemennya, kemudian mencetaknya. Ini masih dasarnya. Ada array asosiatif. Itu adalah membuat sebuah indeks yang biasanya berupa angka dan dirubah menjadi string atau hurufnya. Ini ya. Ini fulan ini adalah sebuah indeks yang di dalamnya bernilai 80. Jadi ketika kita ingin memanggil 80 ini, kita tidak perlu menuliskan array nilai dalam kurung 0, karena 0 tersebut tidak bukan lagi indeks dari 80, tapi ulang
bulan sendiri adalah indeks dari 80. Jadi kita harus hmm, memanggil indeks bulan untuk bisa mencetak 80. Ini amin, aman, amin, dipanggil satu. Jadi muncul nilai 80, 95, dan selanjutnya disebut dengan for dan forest. Nah, dengan menggunakan for dan forest, ketika kita ingin mencetak sebuah array, kita tidak perlu lagi capek-capek untuk eh, mencetak secara manual seperti yang sebelum-sebelumnya dengan menuliskan indeks dan lain-lain. Tapi dengan for dan forest cukup dengan start, kemudian kondisi dan increment saja, kita sudah dapat mencetak array-array seperti di contoh ini atau tugas ini dengan nilai array yaitu warna-warna ini, kemudian dicetak dengan perulangan yaitu dimulai dari 0 dan kurang dari count yaitu adalah jumlah elemen yang terdapat dari array ini dijadikan sebagai batas, kemudian di plus, kemudian jika memenuhi maka akan mencetak ini dan dicetak menjadi seperti warna-warna. Begitu juga dengan forest. Bedanya forest lebih singkat. Forest hanya membutuhkan fungsi atau ini khusus, ini kode khusus di PHP yaitu hash dan juga sebuah variabel baru dan nanti tulisan sama seperti for tapi lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah mencetak array asosiatif dengan for dan for. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ini juga cuman bedanya kalau asosiatif yaitu tadi kita menggunakan indeks yang berupa string, bukan lagi sebuah integer. Ini hampir sama seperti slide yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada mencetak struktur array. Di sini kita tidak menggunakan for atau for each, tetapi kita menggunakan sebuah fungsi printr dan juga ya hanya menggunakan fungsi printr. Dan nanti akan dicetak seperti ini. Dan juga indeks-indeksnya sendiri akan ikut tercetak secara otomatis di sini. Selanjutnya adalah mengatur posisi array. Sebelumnya itu kita mengatur bisa dengan for dan press, tapi juga bisa juga menggunakan printr dan juga fungsi printr, current, next, kemudian end. Ini juga merupakan fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan untuk mengatur posisi sebuah array atau mengurutkan. Ini hasilnya dari polygon ini. Nah, dan ini adalah mencari sebuah elemen array. Kita di sini menggunakan perkondisian atau banget if dan else. Kita di sini mencari buah pisang. Jika buah pisang tersebut ada di dalam array maka program akan mencetakkan ada buah pisang di dalam array. Tapi jika tidak ada, dia akan mencetak tidak ada buah pisang di dalam array. Mangga juga ada di dalam sebuah array ini. Dan contohnya. Kemudian ada fungsi tanpa values atau parameter. Fungsi itu sendiri adalah sebuah kode untuk mempersingkat atau memperkecil sebuah kode program yang nantinya masing-masing programnya memiliki kerjanya masing-masing. Di sini saya menggunakan satu fungsi program untuk mencetak sebuah nilai
dari 1 sampai 1. Dan 1 dimulai dari 0 dan batasnya itu 100 dan dibatas. Ini jika ini untuk mencari sebuah nilai ganjil, dan jika ini dibagi dua, sisa bagi dua sama dengan 91, maka dia akan mencetak ini. Tapi jika ini sisa bagi dua sama dengan 90, maka tidak jadi dicetak. Dari itu hanya mencetak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, dan seterusnya. Dan ini kita sebaliknya, tadi kita di sini mencetak dengan mencetak bilangan genapnya. Selanjutnya ada fungsi dengan return value dan parameter. Di sini kita mencari luas lingkaran jari-jari dengan mereturnkan 3,14 kali variabel jari atau parameter dikali variabel jari atau parameter. Di sini kita hanya memanggil fungsinya itu sendiri karena sudah return di sini, sudah menghitung di sini, dan nanti tinggal dipanggil dan mencetak hasilnya. R itu adalah 10, yaitu jari-jari dari 10 sama dengan 314. Terima kasih atas terima kasih. Hmm, itu adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.